Diawali di sebuah perbukitan di Afrika, kisah akan berfokus pada dua orang tentara Amerika bernama Mike dan Tommy, yang mana mereka berdua adalah pasangan regu sniper yang sedang melakukan sebuah misi pembunuhan terhadap seorang intelijen yang ternyata sudah lebih dari 13 bulan waktu yang mereka lewati untuk melakukan pengintaian ini. Tak lama kemudian, sang buruan yang dinanti pun akhirnya muncul dari kejauhan mendekati lokasi persembunyiannya. Lalu rombongan kendaraan yang berisi target itu akhirnya berhenti tepat di dalam jangkauan tembak dari Mike. Rupanya incaran mereka selama ini adalah seorang pria tua berkacamata yang baru turun dari salah satu mobil mewah. Untuk mengakhiri penantian panjang, mereka pun sangat optimis yang hanya membutuhkan satu hentakan peluru. Namun tiba-tiba sebuah keraguan muncul dalam benak Mike setelah melihat perbedaan dengan yang ada di dalam foto, sehingga Mike belum benar-benar yakin bahwa target tersebut sudah terkonfirmasi dalam buruan komando militer. Di sana Tommy terus mendesak untuk melepaskan tembakan, tetapi Mike malah menggagalkan misi itu secara sepihak. Entah apa yang ada di dalam benak Mike saat ini, hingga Tommy pun menumpahkan seluruh kekesalannya, hingga akhirnya keributan itu memicu posisi mereka yang diketahui oleh para warga sipil yang langsung menghujani mereka dengan tembakan. Alpha Marco 4 to Hogsden. It's a wet Alpha Marco 4 out. Damn it, Mike. Tak sanggup untuk berhadapan langsung, akhirnya mereka berlari dan bersembunyi di balik bebatuan, yang mana pihak musuh melakukan pengejaran menggunakan mobil hingga tak menyisakan peluang untuk mereka dapat lolos. Namun keberuntungan sedang berpihak pada mereka berdua, di mana pihak musuh diutus mundur karena datangnya sebuah badai pasir, dan di saat badai sedang berlangsung itulah mereka berinisiatif menerobos badai guna menghilangkan jejak, di mana Mike dan Tommy harus berjalan selama 5 jam untuk mencapai desa yang menjadi lokasi titik penjemputan. Yang dalam perjalanan itu Tommy pun memecah kesunyian dengan melakukan tindakan konyol dan bercerita tentang keharmonisan keluarganya. He's gonna be a vegetarian. The other day, Ann was in Margot. But once they get their boss back to safety, those guys might come back looking for you. Setelah cukup lama berjalan, terlihatlah bayangan dari kejauhan dua orang yang sepertinya pasangan ayah dan juga anak, sehingga Tommy menyimpulkan bahwa itu sebagai pertanda bahwa mereka sudah dekat dengan desa yang menjadi tujuan mereka. Di saat akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba sebuah lempengan tipis melayang ke hadapan Mike, yang mana itu adalah sebuah papan penanda area ladang ranjau. Mike yang sudah sangat merasa lelah, kini pikirannya harus dihantui rasa kekhawatiran akan hal yang belum pasti. Tapi Tommy mencoba meyakinkan Mike supaya tetap melanjutkan langkahnya karena diyakini sebentar lagi akan lolos. Namun sangat tak diduga jika kaki Tommy harus menginjak sebuah ranjau yang langsung meledak begitu hebat. I don't even like water. Maybe. Akibat ledakan itu, kini Tommy kehilangan kedua kakinya, namun dia masih memiliki kesempatan untuk hidup. Ironisnya, di waktu yang hampir bersamaan, Mike juga merasakan keberadaan sebuah benda di bawah pijakan kakinya. Yang beruntung, karena kewaspadaan tadi, Mike masih sempat menahan langkah sehingga ranjau itu tidak meledak dan dia masih bisa untuk berdiri. Tommy, listen to me, man. I can't move, okay? I stepped on one of... Dalam situasi yang darurat, tak ingin kehilangan partnernya, Mike pun berusaha untuk menenangkan Tommy dengan beberapa kalimat yang menguatkan hati. Dan setelah membahas tentang putra kecilnya, kemudian Tommy pun berhasil menyuntikkan serum untuk menghilangkan rasa sakit. Namun karena tidak ingin sahabatnya mengalami nasib yang sama, maka dia pun memutuskan untuk bunuh diri di saat Mike berniat untuk menolongnya. It's Tuesday, man. Yeah. That's right, Marine. Now move. Look, I haven't done anything. There you go. It's right by your side. Tommy, no.
Setelah kematian Tommy, kini pikiran Mike menjadi kalut tanpa tahu keputusan apa yang harus diambil, di mana Mike hanya mempunyai dua pilihan, antara tetap dia menunggu pertolongan yang belum diketahui dari mana datangnya, atau mungkin dia harus melangkah maju dengan harapan ranjau itu telah rusak dan tidak meledak. Karena penasaran, Mike pun menusukkan pisaunya ke dalam pasir hingga bisa dipastikan bahwa itu adalah ranjau aktif, sehingga Mike menyadari meski nasibnya tak seburuk Tommy, tetapi pada dasarnya hanya tinggal menunggu waktu sebelum berakhir sama, yang mana dirinya akan mati akibat ledakan ranjau atau mati akibat lelah dan juga kelaparan. Dengan jiwa juang yang tinggi, Mike pun mencoba meraih tas berharap ada sesuatu yang bisa dia manfaatkan. Tetapi setelah usahanya membuahkan hasil, ternyata radio yang mereka bawa telah mati karena kehabisan daya. Mike pun kemudian mengeluarkan panel surya untuk mengisi baterai radio itu, meski harus sabar menunggu untuk bisa digunakan kembali. Setelah perangkat radio bisa dinyalakan, Mike pun berkomunikasi dan meminta bantuan kepada pusat komando, di mana Mike melaporkan bahwa misinya gagal dan kini dia sedang terperangkap dalam sebuah ranjau yang aktif. Akan tetapi dari markas mengabarkan bahwa penjemputan menggunakan helikopter tidak bisa dilakukan karena adanya badai pasir, sehingga Mike diminta untuk menunggu selama 52 jam sampai pasukan angkatan darat menyelesaikan kontak senjata dengan pemberontak di sekitar gunung tersebut. What about your mission, Sergeant? Over. Di saat komunikasi terputus, tiba-tiba sebuah badai pasir datang kembali yang terlihat bergerak ke arahnya. Dengan segala persiapan, Mike pun akan bertahan sekuat tenaga supaya kakinya tidak lepas dari pijakan ranjau, dan akhirnya dia mampu melewati badai itu, padahal kuatnya badai tersebut bisa menjauhkan radio dan mendekatkan mayat Tommy kepada dirinya. Dengan sisa waktu 43 jam lagi, kini seluruh persediaan makanan yang dibawa oleh Mike pun telah habis. No water. No radio. Sementara sampai saat ini harapan untuk bisa bertahan hidup pun semakin tipis karena tidak adanya pertolongan, hingga Mike pun nyaris mengakhiri hidupnya dan mulai pasrah. Beruntung di tengah keputusasaan itu nampaklah sesosok pria yang sedang berjalan menyusuri pasir, dan ketika sosok pria asing tersebut mulai mendekatinya, Mike pun mulai menerangkan adanya ranjau di sekitar area tersebut. Tapi orang itu tidak menggubris peringatan Mike, yang mana dia terus berjalan zigzag seolah tahu cara melangkah di sana. Tanpa menunggu kejelasan apakah dia itu teman atau lawan, Mike pun meminta tolong untuk mencarikan air minum dan juga radio yang sebelumnya terhempas. Mengingat situasinya yang tak berdaya, maka Mike pun tidak ada pilihan lain selain bersabar menyaksikan orang itu pergi. For me, you got it, asshole? You need to keep moving on. Oh, come on, Marine. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya muncul seorang gadis kecil dengan langkah yang sama seperti yang dilakukan pria misterius tadi. Tanpa ucap sepatah kata pun, gadis kecil itu mulai menghampiri dan memberikan botol air minumnya sambil menunjukkan sebuah benda berupa tentara mainan kepada Mike. Di sana, Mike juga meminta tolong kepada si gadis kecil itu untuk mengambilkan radio yang berada di tas ranselnya. Namun lagi-lagi dia seolah menunjukkan sikap misterius ayahnya yang langsung pergi tanpa menghiraukan permintaan Mike. The radio. Wait, no, I wasn't yelling. Seiring bergulirnya waktu, akhirnya hari pun berganti gelap, di mana malam itu hanya terdengar hembusan angin disertai lolongan predator yang memecah kesunyian. Untuk menghilangkan suasana yang mencekam, Mike pun kembali melihat video kebersamaannya dengan kekasihnya sampai-sampai dia nyaris tertidur.
Beruntung sebuah mimpi buruk mengagetkannya hingga membuatnya kembali siaga, namun meski ranjau di bawah kakinya tak sempat meledak, rupanya ancaman bahaya lain sudah mengelilinginya. Setelah melalui malam yang panjang, kini Mike patut bersyukur karena dirinya masih hidup hingga pagi menjelang. Tapi di saat siap melawan terik matahari, tiba-tiba pria yang kemarin datang kembali dan terus menertawakan keadaannya, di mana Mike dibuat kesal oleh orang itu yang tak peduli dengan semua penjelasan tentang ranjau yang ada di bawah kakinya. Free man. Why you no free man? I do. It's a guy who won't bring you his radio if Dari beberapa pertanyaan, kini pria misterius memberi dorongan supaya Mike mau melangkahkan kakinya maju ke depan, dan hal tersebut membuat Mike berpikir keras sampai akhirnya menuduh beliau jika ingin membuatnya celaka. Namun dia menyangkal dan berdalih layaknya seorang motivator yang ingin membantu Mike mengalahkan ketakutannya. Tak ingin terus berdebat, Mike pun kembali meminta tolong kepada beliau agar mau mengambilkannya radio, yang mana kali ini dia menuruti permintaan itu sembari memberi nasihat yang lebih meyakinkan. Namun Mike memilih tunduk pada naluri dan rasa takutnya, yang mana dia akan memilih bertahan di sana saja. Radio. Become free man. Beberapa saat kemudian, Mike terlihat depresi oleh situasi ini dan dia pun mulai berhalusinasi dengan melihat Tommy berdiri di hadapannya. Bahkan ketika malam menjelang, Tommy terus memberi dorongan supaya Mike bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Tetapi ketika kondisi fisik dan juga mental semakin lemah, di saat itu juga Mike kembali berhadapan dengan sang predator malam. You know that, right? Good. Setelah menghabiskan waktu 45 jam, akhirnya pusat komando menunda penjemputan selama 17 jam lagi. Tapi karena harapan ingin segera bertemu kekasihnya, maka Mike tidak memperdulikan pertolongan itu dan akan berjuang sendirian. Namun ketika ketahanan tubuh sudah mencapai ambang batasnya, tiba-tiba pria itu muncul kembali di saat semuanya nyaris berakhir. How's this is Sambil mengobati luka gigitan serigala, ternyata pria itu kembali menawarkan dua pilihan yang harus segera ditentukan, yang mana menurutnya langkah maju ke depan lebih baik ketimbang mati kelelahan di bawah kendali rasa takut. Untuk itu dia pun memberikan sebuah minuman yang dikatakannya akan membuat mabuk dan melihat banyak hal yang memotivasi. Rupanya orang itu juga pernah mengalami nasib yang sama ketika menginjak ranjau aktif dan meledak di atas kakinya, sehingga kini dia menggunakan kaki palsu yang terbuat dari kayu yang membuat langkahnya sedikit pincang. Oleh karena itu dia menjelaskan supaya Mike bisa segera mengambil keputusan, karena satu-satunya untuk menghilangkan rasa takut yaitu harus menjadi seorang pria yang bebas. Entah minuman jenis apa yang diberikan kepada Mike, karena sepeninggalan pria itu Mike mulai melihat hal yang tak biasa. Di samping membawanya pada momen bahagia kala bersama sang pacar, ternyata pikiran bawah sadarnya juga masuk ke dalam ingatan masa lalu yang kelam, di mana Mike dihadapkan pada sosok seorang ayah temperamental yang selalu membuatnya kagum sekaligus prihatin akan kesabaran sosok sang ibu dalam tertindasnya. Di saat bayangan hampir tenggelam, tiba-tiba sosok Tommy kembali muncul memberi kabar gembira tentang adanya pertolongan, di mana dia menunjukkan ke arah iring-iringan konvoi kendaraan militer yang masih berada di kejauhan, sehingga Mike langsung mengambil radio dan menjawab panggilan masuk. Namun saat mencoba memberitahukan lokasinya, sinyal radio tiba-tiba Mike mengalami gangguan. Tak
ingin menyerah begitu saja, Mike berusaha mengambil suar di dekatnya untuk memberikan tanda di udara. Namun tiba-tiba di saat yang sama rupanya para pemberontak juga telah datang sambil terus menembakinya. Dengan tenaga yang tersisa, Mike membalas serangan itu dan berhasil menumbangkan musuh tanpa melepas pijakan kakinya. Ternyata pemberontak itu hanyalah ilusi semata, namun berkat minuman yang diberikan pria misterius tadi, Mike pun telah menjadi orang yang kuat. Apalagi bayangan ibunya juga menyarankan untuk melanjutkan hidup dan berpesan supaya jangan takut akan kematian. Tapi satu hal yang paling memotivasinya adalah dikala dia ingin segera bertemu dengan kekasihnya yang sudah menunggu sejak lama. Setelah menjalani penderitaan panjang, akhirnya Mike memutuskan untuk melangkahkan maju kakinya, berharap ranjau itu sudah rusak. Dan ya, benda itu sama sekali tidak meledak sehingga tubuhnya tidak menjadi puing-puing potongan kecil seperti yang apa ditakutkannya. Namun kini dia sangat penasaran dengan benda tersebut karena sudah membuatnya mengalami berbagai macam penderitaan. Dan alangkah terkejutnya Mike saat menyadari jika benda yang sedari kemarin dia injak hanyalah sebuah kaleng bekas yang berisi tentara mainan. Mike menyadari satu hal, bahwa rasa takut yang teramat sangat besar atau begitu keterlaluan besarnya membuat dirinya nyaris menghadap sang ilahi. Meski kesal dengan pemilik kaleng itu, tetapi Mike lebih memilih bersyukur bahwa dirinya masih diberikan kesempatan untuk hidup. Dan tak lama pertolongan pun datang hingga Mike bisa bertemu dengan kekasihnya lagi. Tamat.